Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam Zoom meeting ini dalam rangka presentasi makalah seminar kimia oleh saudari Seiski Afrita Rizka. Selanjutnya, salawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan ke arwah junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Umar Kalmar Nizar, SSI, MSI, dan teman-teman semuanya. Baiklah, langsung saja kami persilakan kepada Seiski Afrita Rizka untuk mempresentasikan karya tulisnya. Pada Seiski, silakan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bapak dan teman-teman, saya langsung saja share screen untuk PPT-nya. Langsung saja, Bapak. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat tomat untuk menjaga kesehatan kulit, di mana ini saya ambil dari beberapa sumber artikel. Perkenalkan sebelumnya, saya Seiski Afrita Rizka dengan NIM 18035038. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Umar Kalmar Nizar, SSI, MSI, PhD. Langsung saja pada bab 1 pendahuluan, yang mana ini terdapat latar belakang. Yang pertama yaitu mengenai penuaan merupakan suatu keadaan di mana tubuh ini tidak dapat bertahan dari kerusakan dan mengganti kerusakan tersebut. Hal ini terjadi diakibatkan karena jaringan-jaringan yang terdapat pada kulit ini kehilangan kemampuannya itu secara perlahan-lahan untuk memperbaiki dan mengganti sel-selnya yang telah rusak. Dengan demikian, maka ia tidak dapat menjalankan fungsinya itu secara normal serta terjadinya perubahan strukturnya. Penuaan ini terjadi pada kulit di mana kulit ini tampak lebih tua, di mana memiliki ciri-ciri yaitu flek hitam, kusam, kering, tidak seperti kulit yang kencang. Hal ini biasanya terjadi ketika seseorang itu telah memasuki umur 35 tahun ke atas. Proses penuaan pada kulit setiap orang itu berbeda-beda. Penuaan pada kulit ini terjadi akibat utamanya itu oleh sinar matahari. Namun, tidak hanya itu, penuaan yang terjadi pada kulit ini akibat adanya faktor internal dan eksternal. Internalnya itu seperti keadaan tubuhnya itu sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya itu seperti sinar matahari ini, radikal bebas, akibat dari polusi udara, kemudian dari polusi kendaraan bermotor maupun polusi dari suatu pabrik. Disebut penuaan dini jika kulit itu mengalami keadaan menua apabila terjadi pada umur di bawah 35 tahun. Keadaan ini ditandai dengan seperti ciri-ciri yang saya jelaskan tadi. Kecepatan proses penuaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi seperti faktor internal dan eksternal. Kemudian untuk menghambat atau mencegah terjadinya penuaan dini pada kulit yang diakibatkan oleh sinar matahari yang mengandung UVA dan UVB yang tidak diperlukan oleh tubuh ini dapat mengkonsumsi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Hal ini dapat dilakukan karena buah-buahan dan sayur-sayuran ini mengandung antioksidan yang dapat mencegah radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Kita ambil salah satunya itu pada yang saya buat ini, penulisan ini yaitu tomat. Tomat ini mengandung antioksidan alami itu berupa likopen yang mana dapat mencegah terjadinya penuaan pada kulit serta vitamin-vitaminnya yang diperlukan oleh tubuh agar tidak cepat terjadinya keriput atau penuaan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dibuat suatu karya tulis dengan judul manfaat tomat untuk
untuk menjaga kesehatan kulit. Diharapkan karya tulis ini dapat menambah edukasi dalam memanfaatkan tomat untuk kesehatan kulit. Selanjutnya, yaitu tujuan penulisan, di mana terdapat dua tujuan penulisan pada karya tulis ini. Yang pertama, untuk mengetahui kandungan zat apa saja yang terdapat pada tomat. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat tomat bagi kesehatan kulit. Selanjutnya, yaitu manfaat penulisan. Ada dua manfaat penulisan. Yang pertama itu bagi penulis, yang kedua itu bagi pembaca. Bagi penulis yaitu sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah dan menambah wawasan mengenai manfaat tomat itu bagi kulit. Yang kedua bagi pembaca yaitu memanfaatkan tomat yang mempunyai kandungan nutrisi yang baik untuk dapat memberikan manfaat bagi kesehatan kulit. Masuk ke bab 2 yaitu mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama itu akan membahas tentang tomat, di mana nanti akan menjelaskan tentang pengertian dari tomat, kemudian kandungan yang terdapat pada tomat, selanjutnya itu manfaat dari tomat. Yang pertama ini tomat memiliki nama latin Solanum lycopersicum, di mana merupakan tanaman terpenting kedua setelah kentang dan dibudidayakan secara luas di seluruh dunia. Tomat ini merupakan suatu sayuran yang berperan penting dalam makanan sehari-hari yang mana memiliki kandungan serat dan vitamin ini yang cukup tinggi. Tomat ini juga merupakan tanaman sayuran yang sudah dibudidayakan sejak ratusan tahun silam, tapi belum diketahui dengan pasti kapan awal penyebarannya. Tomat ini merupakan salah satu tanaman Indonesia yang dimanfaatkan untuk dengan tujuan untuk mencegah penuaan dini. Buah-buahan dan sayur-sayuran adalah sumber makanan utama yang mengandung karotenoid. Seperti yang disebutkan tadi, tomat ini mengandung antioksidan alami, yaitu seperti likopen. Likopen adalah karotenoid dominan terkandung pada tomat. Dengan mengkonsumsi buah dan sayuran hingga memenuhi 20 mg karotenoid per hari, maka efek pelindung sinar matahari dapat dicapai atau dapat mencegah UVA dan UVB ini untuk langsung terpapar pada kulit kita. Selanjutnya untuk kandungan pada tomat. Tomat ini mengandung antioksidan alami seperti fenolik, flavonoid, vitamin C serta vitamin E, likopen, vitamin C, dan vitamin B, serta kalium. Hasil suatu penelitian menunjukkan dengan mengkonsumsi tomat ini sekitar 16 mg likopen per hari akan meningkatkan kadar likopen dan karotenoid dalam serum yang terdapat pada kulit. Penelitian lain menunjukkan adanya efek protektif dari tomat terhadap eritema pada kulit yang terpapar oleh sinar UVB. Selain itu, tomat dan produk tomat yang mengandung karotenoid ini lainnya seperti pitoen dan pitofluen. Jumlah kandungan karotenoid yang terdapat pada tomat ini bervariasi, tergantung pada galur, kondisi pertanian, serta lokasi pada pertanian itu. Likopen yang terdapat pada tomat juga memiliki aktivitas antioksidan yang berperan dalam menetralisir radikal bebas seperti ROS dan radikal peroksida. Lanjut ke manfaat dari tomat. Ada banyak sekali manfaat dari tomat. Yang pertama itu menjaga kesehatan kulit, di mana ini telah disebutkan tomat ini mengandung antioksidan alami seperti likopen serta vitamin-vitamin yang baik untuk kesehatan kulit. Kemudian ada baik untuk kesehatan mata. Ini dapat terjadi karena adanya kandungan vitamin A yang terdapat pada tomat yang menjaga kesehatan mata. Selanjutnya itu mencegah diabetes. Buah tomat ini juga memiliki kandungan dan serat yang tinggi. Serat bagi penderita diabetes mellitus memiliki banyak peran. Selain termasuk dalam asupan makan yang tepat jenis, serat juga mempengaruhi kadar glukosa dan insulin yang dapat menaikkan serat perlahan setelah makan. Selanjutnya itu mencegah kanker prostat yang terjadi pada pria. Tomat ini termasuk buah berserat tinggi, yang mana ia memiliki kadar sekitar 4,2 gram per 100 gram bahan. Tomat dikenal dengan kandungan likopennya atau zat warna pada tomat yang memberikan warna merah pada tomat.
yang mampu mencegah kanker prostat. Karena itu, kaum pria lebih dianjurkan untuk mengkonsumsi tomat secara rutin atau bahkan setiap hari agar tidak terkena kanker prostat. Tidak hanya itu, tomat ini juga dapat memperlancar proses pencernaan. Buah-buahan dan sayur-sayuran ini banyak mengandung serat, salah satunya itu tomat. Dengan serat yang terdapat pada tomat ini, maka sembelit atau susah buang air besar ini dapat teratasi. Selanjutnya itu membahas tentang antioksidan. Antioksidan ini merupakan suatu senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi dengan cara mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif. Sebenarnya tubuh kita ini juga menghasilkan suatu antioksidan, namun tidak cukup. Oleh karena itu, tubuh juga memerlukan asupan antioksidan yang dari luar seperti mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, yang mana senyawa antioksidan yang terdapat pada tomat ini seperti fenolik, flavonoid, vitamin C, serta likopen tadi. Kita ambil saja antioksidan alaminya itu likopen, yaitu merupakan suatu antioksidan yang sangat kuat, di mana kemampuannya itu mengendalikan oksigen dalam bentuk radikal bebas ini sekitar 100 kali lebih efisien dibandingkan dengan vitamin E. Selanjutnya itu membahas tentang radikal bebas. Radikal bebas ini adalah suatu molekul pada orbit terluarnya itu mempunyai satu atau lebih elektron, tidak berpasangan, sifatnya itu sangat labil dan sangat reaktif. Radikal bebas ini bersifat reaktif dan jika tidak diaktifkan akan merusak makromolekul pembentuk sel, yaitu protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat, sehingga dapat menyebabkan penyakit degeneratif. Banyak sekali bahaya dari radikal bebas ini, seperti pada kulit, yaitu seperti penuaan pada kulit, di mana kulit tampak kasar, kering, keriput, serta adanya penyakit psoriasis, serta adanya penyakit kanker pada kulit. Selanjutnya, akibat dari radikal bebas ini pada paru-paru seperti asma, alergi, bronkitis. Sedangkan untuk sendi ini seperti osteoporosis, rematik, sedangkan pada kepala itu seperti tumor otak, Alzheimer yang dimana sering lupa, kemudian stroke, katarak yang terjadi pada mata. Untuk jantung, bahaya dari radikal bebas ini yaitu angina, hipertensi, dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan efek dari radikal bebas apabila yang mana dapat mengakibatkan mengganggu kesehatan pada tubuh manusia. Lanjut ke bab 3 atau pembahasan di mana nanti akan membahas dua topik mengenai penentuan antioksidan alami pada tomat, yaitu likopen, yang kedua itu manfaat tomat itu sendiri untuk kesehatan kulit. Tomat ini yang pertama terlebih dahulu, tomat ini mengandung antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas yang mana mengganggu kesehatan tubuh. Antioksidan alami dari tomat berupa likopen ini merupakan zat warna merah pada tomat. Itulah yang mengakibatkan tomat itu warna alami itu merah. Untuk menentukan kandungan likopen yang terdapat pada tomat ini, maka dapat dilakukan dengan cara metode spektrofotometer UV vis, di mana nanti untuk menentukan kandungannya pada kandungan likopen pada suatu tomat dapat digunakan dengan rumus berikut. Cara atau metode spektrofotometer UV vis ini, di mana yang pertama tomat yang segar ini dihaluskan terlebih dahulu menggunakan blender. Diambil sebanyak 5 gram, kemudian tomat ini setelah dihaluskan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditutup dengan kertas aluminium foil pada bagian luar agar terlindungi dari cahayanya, dari cahaya luar maksudnya. Kemudian tomat ini nanti dihancurkan, setelah dihancurkan tadi, kemudian ditambahkan dengan 50 ml campuran larutan heksana, aseton, dan etanol dengan perbandingan 2:1:1. Nanti campurannya ini dikocok selama 30 menit menggunakan magnetic stirrer.
Kemudian dipindahkan kembali ke corong pemisah untuk kemudian ditambahkan 10 ml Aquades dan setelah itu dikocok lagi selama 15 menit. Kemudian dilakukan stirrer atau pengocokan tadi, maka terbentuklah nanti dua lapisannya, itu lapisan polar dengan lapisan non-polar. Lapisan atas itu merupakan lapisan non-polar, diambil dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, dan ditambah pelarut organik sampai tanda batasnya. Kemudian nanti kadar likopen total itu ditentukan dari lapisan non-polar atau bagian atas tadi. Setelah itu baru dilakukan pengukuran dengan rumus ini. Di mana keterangan dari rumusnya itu C sama dengan A per E 1% 1 cm dikali B, di mana C itu keterangannya merupakan konsentrasi gram per 100 ml, sedangkan A itu absorban, B itu tebal kuvet, sedangkan E itu bernilai nanti 3450. Selanjutnya itu manfaat tomat untuk kesehatan kulit, di mana kandungan dari tomat ini banyak antioksidan di dalam seperti likopen tadi. Likopen ini merupakan satu pigmen alami yang disintesis pada tumbuhan tingkat tinggi serta mikroorganisme, namun tidak oleh hewan. Senyawa likopen dalam tomat memiliki efek perlindungan terhadap sinar matahari yang dapat memancarkan sinar UV, seperti UVA dan UVB yang tidak diperlukan oleh kulit kita. Sebuah studi pada tahun 2006 menemukan bahwa setelah 10-12 minggu mengkonsumsi kandungan likopen atau produk dari tomat, orang-orang menunjukkan penurunan sensitivitas terhadap radiasi UV yang terdapat pada sinar matahari. Tidak hanya itu saja, kandungan vitamin seperti vitamin B sangat penting untuk kesehatan kulit. Vitamin tersebut memiliki sifat anti penuaan, yang mana dapat membantu mengurangi bintik-bintik penuaan, garis-garis halus, serta kerutan yang terdapat pada wajah. Vitamin B juga berkontribusi pada perbaikan sel yang dapat mengurangi hiperpigmentasi dan kerusakan akibat dari sinar matahari. Lanjut ke bab 4, penutup, di mana dapat disimpulkan dari penjelasan tadi, yang mana tomat ini banyak mengandung antioksidan seperti likopen, fenolik, flavonoid, naringenin, dan chlorogenik acid. Tidak hanya mengandung antioksidan yang banyak, tomat juga rendah kalori dan lemak, namun kaya akan karotenoid, lutein, gula, vitamin E, vitamin B, C, E, folat, dan kalium. Kemudian tomat ini dapat menjaga kesehatan kulit karena adanya kandungan antioksidan alami, yaitu berupa likopen serta kandungan vitamin yang mana berperan juga dalam kesehatan kulit. Saran untuk karya tulis yang saya buat ini, yang mana saya sebagai penulis menyadari jika penulisan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik serta saran mengenai pembahasan penulisan yang telah dibuat. Sekian penjelasan saya terkait karya tulis yang telah saya buat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kepada Saudari Siskia Fitariska yang telah mempresentasikan hasil karya tulis yang telah dibuatnya. Sekian presentasi ini, saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.